Halo ladies and gentlemen, selamat datang di Wall Story. Terima kasih sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan oke, gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Aceng episode 72. Let's go on react. Semangat adminku, akan ku support sampai 1 JT subs. Wah, terima kasih ya supportnya. Semoga aja Wall Story bisa mencapai ranah kultivasi 1 juta tahun. Yang penting tetap gaspol aja. Lanjut dari episode kemarin, yang dimana situasi Linger sedikit gawat. Dia diciduk oleh keluarga Yuen, diperlakukan tidak baik oleh Mbah Yuen. Pada momen itu, Linger tidak bisa berbuat apa-apa, sebab kekuatan goibnya telah disegel. Cuman bisa pasrah dan berharap mbaknya datang menolong. Masih belum dijelaskan apa motif keluarga Yuen menangkap Linger. Namun sepertinya Sekte Heng Yue lah yang menyerahkan Linger. Karena Sekte Heng Yue sekarang sudah tidak dipimpin oleh Mas Ding Tian, menjadi sangat kacau. Dikuasai oleh grupnya Mas Hukum dan kawan-kawan. Itulah mengapa kerabat dan kawan Aceng ditindas, berupaya dilenyapkan oleh grupnya Mas Hukum. Beruntungnya pada momen tersebut, pendekar Aceng fuckboy andalan Mentungul tiba di tempat Mbah Yuen. Kehadiran Aceng ini membuat semua orang di TKP kadapat. Sosok pria memakai topeng setan serta memiliki simbol di dahinya tidaklah lain adalah Hin Yu, si dewa pembunuh, murid daftar Feng Yun di Chu Utara. Menyadari ini, orang-orang pun beredek dengan cepat pergi kabur daripada terlibat tawuran dengan Hin Yu. Di situ awalnya Mbah Yuen mencoba melawan Aceng, namun sudah bisa kita duga di hadapan Aceng Mbah Yuen ini bisa apa? Semua penguasa suci pecahan Yan Huang aja dibuat delosor, apalagi mbah-mbah tua renta kayak gini. Jelas sangat easy bagi Aceng untuk ngeponteng-ponteng sampai modar di TKP. Mbah Yuen gak berkutik di hadapan Aceng. Setelah membunuh Mbah Yuen, segeralah Aceng nolongin Linger melepas ikatan tali serta menghilangkan segel yang mengunci kekuatan Linger. Di situ Linger belum sadar kalau Qin Yu adalah Aceng. Berterima kasih banyak atas pertolongannya. Hingga Aceng pun membuka topeng setannya. Terpampang jelas tampang fuckboy Aceng, yang seketika Linger pun kadapat. Setelah sekian lama tak bertemu, kali ini Linger bisa melihat Aceng lagi. Ia tak menduga kalau Aceng belum modar. Auto berebes nangis ngamplok Aceng. Linger ini merasakan perasaan sedih, senang, dan juga marah secara bersamaan. Sedih karena sekarang Sekte Heng Yue menjadi kacau. Senang karena Aceng masih hidup. Dan marah mengapa Aceng baru datang sekarang. Jika masih hidup kok enggak segera balik ke Sekte Heng Yue. Banyak saudara seperguruan Sekte Heng Yue yang mudar, ditindas oleh grupnya Mas Hukum. Dan Aceng hanya bisa minta maaf lahir batin. Kali ini kedatangannya untuk membalaskan dendam atas penderitaan yang dialami Linger dan kawan-kawan, ngeponteng-ponteng grup Mas Hukum, serta membombardir Sekte Heng Yue. Dan scene berganti memperlihatkan Mas Ding Tian yang sedang kabur terbirit-birit, diburu oleh orang Sekte Heng Yue. Sayangnya situasi Mas Ding Tian kurang diuntungkan. Dia mencelat delosor terkena serangan goib. Tak lama pun terciduklah si tersangka yang ternyata Pak Gehong, tetua puncak Diang. Dengan begini sudah bisa disimpulkan Sekte Heng Yue beneran sangat kacau. Orang-orang yang berhubungan baik dengan Aceng akan diburu habis-habisan, ditindas dan akan dibuat modar. Dengan kata lain, Sekte Heng Yue udah nggak seperti dulu, sekarang berubah menjadi lawan. Bahkan Mas Ding Tian yang mantan ketua Heng Yue aja juga ditindas, akan dihabisi. Lalu pada momen Mas Ding Tian hendak menerima serangan Pak Gehong, sudah
Ya bisa ditebak, pendekar Aceng selalu mentungul di detik-detik terakhir kayak gini. Dengan cepat melindungi Mas Ting Tian, menahan serangan nyideng Pak Gihong. Tentunya mereka semua belum tahu kalau Hin Yu si dewa pembunuh ini adalah Aceng, murid sekte Heng Yue. Meskipun Hin Yu berasal dari Chu Utara, namun karena kelakuan heboh Aceng yang menyamar, nama Hin Yu tersebar luas di berbagai benua. Maka dari itulah mengapa orang-orang di Chu Selatan juga mendengar nama Hin Yu. Dengan hadirnya Aceng di TKP, Pak Gihong menegaskan untuk gak usah ikut campur. Semua ini adalah masalah sekte Heng Yue. Ngapain ikut-ikutan segala? Akan tetapi tentu aja Aceng gak menggubris ocehan Pak Gihong, langsung beraksi melibas Pak Gihong. Lalu scene berganti memperlihatkan situasi tetua Sufu dan para murid andalan Heng Yue. Terlihat di situ mereka juga mengalami situasi gawat. Tampaknya sekte Heng Yue beneran memberi perintah untuk melenyapkan semua kawan-kawan Aceng. Teman-teman Aceng ini banyak yang terluka parah. Bisa dibilang mereka ini melawan sekte Heng Yue yang sudah banyak didominasi oleh grup Mas Hukum. Bagusnya pada momen tersebut Aceng lagi-lagi mentungul sosok pendekar yang selalu muncul belakangan. Namun kali ini Aceng membawa gengnya, pasukan Yan Huang. Bahkan Mbak Ling Yu juga ikut rame-rame tawuran melawan grup Mas Hukum. Setelah itu mereka pun balik ke kontrakan puncak. Di situ kawan-kawan Aceng sangat berterima kasih banyak. Namun sebenarnya apa tujuan Hin Yu ini? Dan Aceng pun langsung membuka topeng setannya. Seketika membuat kawan-kawannya terbangkongkan. Benar-benar bersyukur melihat Aceng masih hidup, bocah yang penuh mukjizat. Lalu di situ bisa kita lihat kondisi Mas Yun lumayan memprihatinkan. Sekarang dia jadi buta karena ditindas grupnya Mas Hukum. Mas Ting Tian pun bertanya-tanya mengapa Aceng menyamar menjadi Hin Yu. Mendengar itu Mbak Ling Yu malah langsung nyeletus bahwa Aceng bukan hanya Hin Yu, tapi penguasa suci Yan Huang. Dia yang mempersatukan pecahan Tian Huang, Di Huang, Xuan Huang, dan Ren Huang. Mengetahui ini semakin membuat kawan-kawan Aceng kadapat. Bocah bau kencur ini ternyata seorang penguasa suci, pemimpin Yan Huang, termasuk wilayah yang memiliki kekuatan besar di Chu Utara. Tapi Aceng di situ nggak ingin menjelaskan karena ceritanya sangat panjang. Mengatakan kelak kediaman Yan Huang anggap aja sebagai kediaman mereka semua. Setelah itu karena melihat kondisi Mas Yun memprihatinkan, Aceng pun inisiatif untuk menyembuhkan kedua mata Mas Yun. Seperti biasa dicompa jampi mantra sakti api sejati dan guntur surgawi. Beruntungnya hal ini berhasil dilakukan. Kedua mata Mas Yun kembali berfungsi normal. Dia dapat melihat lagi dan bisa cuci mata lihat cewek-cewek cantik nantinya. Tak heran Aceng bisa menyembuhkan itu, sebab luka dao aja Aceng mampu mengobatinya. Selang beberapa menit, Mbak Sue mentungul untuk melapor pada Aceng bahwa keberadaan Mas Liu Yi dan gebetannya telah ditemukan. Mereka diburu sepanjang jalan, mengalami luka parah. Harus segera OTW menolong mereka berdua. Mendengar laporan ini, Aceng pun menegaskan supaya kawan-kawannya istirahat aja. Dia akan OTW sendirian ke tempat Mas Liu Yi. Sementara scene berganti, memperlihatkan situasi Mas Liu Yi dan gebetannya Mbak Nangong Yue. Nampak mereka memang kelemar-kelemar lemes, energinya habis serta terluka parah. Apalagi keberadaan mereka udah terciduk oleh gengnya sekte Hing Yun. Entah mengapa sekte Hing Yun ikut memburu Mas Liu Yi. Apakah grup Mas Hukum sekte Heng Yue udah bekerja sama dengan sekte Hing Yun? Atau mungkin sekte Hing Yun memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi murid-murid andalan sekte Heng Yue? Tapi itu dipikir belakangan aja, karena kali ini ada sesuatu yang lebih membanggakan, yaitu mentungul dua bocil kematian andalan yang langsung memukul mundur mas-mas sekte Hing Yun. Dua bocil kematian itu adalah Hua dan Xian. Wah, ternyata Xian belum mudar, tapi
sayangnya nggak ada penjelasan apa yang sebenarnya terjadi pada Xian. Karena memang dulu setelah Xian the Loser tertujuh panahnya Mas Hukum, jenazah Xian hilang dan tidak ditemukan. Pasti ada yang menyelamatkan dan membawa jenazah Xian pada waktu itu. Tinggal menunggu penjelasan aja nantinya. Lalu nggak sampai di situ aja. Yang lebih membanggakan lagi adalah dua bocil tersebut memiliki keturunan yang bukan kaleng-kaleng. Dikatakan Hua adalah keturunan kera suci, sedangkan Xian keturunan klan spiritual. Saat ini kemampuan mereka ya lumayan berkembang, mampu memukul mundur mas-mas sekte Hingyun yang dijelaskan bahwa mas-mas itu bernama Lu Hou adalah putra suci sekte Hingyun. Dia itu wadah jiwa naga yang memiliki tingkat kecocokan 50% dari sekte Hingyun. Sama-sama wadah naga kayak Mas Hukum. Tawuran di TKP ini mengundang beberapa warga setempat pada kepo nontonin tawuran tersebut. Tanpa berlete-lete terjadilah tawuran dua bocil kematian versus geng Mas Luhu. Hua dan Xian ini bekerja sama, gotong royong ngeponteng-ponteng Mas Luhu. Ibarat kayak combo gitu. Xian sebagai support, sedangkan Hua sebagai fighter, saling melengkapi. Itulah mengapa membuat kekuatan bertarung mereka lumayan GG. Sempat membuat Mas Luo mencelat mundur sampai moncrot dikit. Pada momen itu Aceng akhirnya tiba, tapi dia nggak langsung menampakkan diri memantau tawuran tersebut. Dia terbanggongkan melihat Xian masih hidup, bahkan ternyata juga memiliki keturunan klan spiritual. Begitu dengan bocil Hua yang sudah bertambah sakti, memiliki kemampuan tubuh kera suci, keturunan kera suci. Ya, walaupun dua bocil kematian ini berhasil memukul mundur Mas Luho, tapi tetap aja Mas Luho bukanlah lawan yang mudah. Kemampuan dua bocil kematian ini masih belum cukup untuk mengalahkan Mas Luho. Alhasil pada detik-detik terakhir, Aceng terpaksa maju menampakkan diri, menahan serangan Mas Luho, melindungi dua bocil andalannya. Kehadiran Aceng ini menjadi sorotan semua orang di TKP karena memiliki aura yang sangat kuat dan mendominasi. Shinyu si dewa pembunuh dari Chu Utara. Bahkan jiwa naga yang berada di tubuh Mas Luho langsung menginfokan bahwa Shinyu memiliki tubuh suci purba langka, menegaskan supaya Mas Luho mendapatkan itu. Ini kesempatan yang sangat jarang, bisa membuatnya lebih kuat. Alhasil di situ Aceng dan Mas Luho terlibat senggel adu ponteng-pontengan, menjadi tontonan semua orang. Senggel yang lumayan seru disaksikan. Bersamaan dengan itu, Xian merasa bahwa mas-mas topeng ini nampak sangat familiar, seolah-olah dia pernah bertemu dengan Mas Topeng. Udah punya firasat, ini kok kayak gurunya Aceng the fuckboy andalan. Sedangkan untuk situasi Aceng, ya nggak usah dijelaskan lagi, karena sudah jelas dan bisa ditebak. Untuk melawan Mas Luho, nggak perlu sampai mengeluarkan banyak tenaga. Lawang melawan Mas Hukum yang memiliki tingkat kecocokan 90% aja dia mampu. Lah ini Mas Luho hanya 50%, lebih rendah dari Mas Hukum. Jadi pasti sangat easy untuk mendelosorkan Mas Luho. Bisa kita lihat serangan Mas Luho ditahan dengan mudah oleh Aceng, hingga sampai-sampai Mas Luho terpaksa menggunakan kekuatan jiwa naganya yang jurusnya mirip-mirip kayak Mas Hukum, mentungul 8 roh siluman naga yang akan mencabi-cabi Aceng. Melihat itu, si Aceng ini tampangnya masih nyantui gitu. Malahan dia ingin ngetes naga siapa yang lebih kuat dan andalan. Aceng ikut-ikutan ngeluarin semua jiwa naganya, yaitu api sejati dan guntur surgawi, menjelma menjadi naga, serta mengeluarkan jiwa naga pil. Di situ bisa kita lihat ada 8 jiwa naga yang dikeluarkan Aceng. 3 naga kuning dari api sejati, 3 biru dari guntur surgawi, 1 hijau naga jiwa pil, dan 1 lagi warna agak oranye. Nggak tahu ini jiwa naga apa. Mungkin ini jiwa naga tiran Xingyang, tapi pikir nanti aja, karena
kegelapan jiwa naga Aceng ini jauh lebih ngeri ngerong dibandingkan punya Mas Luho. Langsung meluncur sat-set melibas jiwa naga Mas Luho. Semua orang pun hanya bisa terdelongopkan, mengatakan kalau ini senggel yang luar biasa. Shinyu bukanlah orang sembarangan. Dengan mudahnya melenyapkan jiwa naga Mas Luho. Lalu diakhiri dengan fatality maut. Aceng menggabungkan siluman naganya jadi satu yang disebut Naga Agung Guntur Api dengan kilat menyeruduk Mas Luho sampai delosor tepar di TKP. Awalnya Aceng ingin menebas Mas Luho modar, namun Tuan Naga Tiran mengatakan untuk jangan dibunuh. Jika Mas Luho modar, maka jiwa naga yang ada di dalam tubuhnya juga modar. Meskipun jiwa naga tersebut udah jadi iblis, namun Tuan Naga Tiran akan mengajari Aceng untuk memurnikan jiwa naga iblis tersebut. Alhasil Aceng mengiyakan perkataan Tuan Naga Tiran, memasukkan Mas Luho ke tungku dewanya. Setelah itu, tiba-tiba si Yan langsung menghampiri Aceng. Dia sangat yakin dengan firasatnya, memanggil Aceng guru, memastikan apakah benar mas-mas topeng ini adalah guru fuckboy andalannya. Dan Aceng pun mengatakan iya. Mendengar itu si Yan langsung nyelonong ngamplok Aceng. Dia tak menyangka akan bertemu dengan gurunya lagi. Auto berebes nangis. Dia benar-benar kangen banget dengan guru fuckboynya. Dan scene pun berganti, memperlihatkan tempatnya Sekte Hingyun. Di situ salah satu babu melapor pada ketua sekte bahwa putra suci Sekte Hingyun sedang dalam situasi gawat. Telah terjadi sesuatu pada Mas Luho. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari Wall Story. See you in the next level. Bye. 设备出事了！什么？